Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setengah channel yang Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua orang masalah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Kalian lagi pada ngapain cuy? Habis nonton Tungcung Semong datang ke Kayatisam. Nonton Kaisam aja lebih jelas ya kan. Oke, kita santuy aja ya cuy ya, sambil membahas fenomena yang ada di Tungcung Semong atau TVB. Aduh ini, tapi alhamdulillah cuy, ini Feyung. Ini berarti kan Filipina ya, bukan Yanyung, bukan Yanai Cece. Kalau Yanai Cece itu Yanyung, kalau Feyung itu berarti Filipina. Oke cuy, seperti yang kalian simak di Tungcung Semong ya, walaupun kalian melongo aja, nggak tahu, nggak ngerti itu apa yang dibahas ya kan. Kayak saya makan bahas untuk kalian. Jadi ceritanya, ada majikan yang galau, berceritalah ke TVB. Nah di situ berhadapan-hadapan nih sama presenternya ya, diwawancarai. Presenternya menyimak gitu kan cerita majikannya ini. Jadi si majikan ini cerita, dia ini mengejeng Cece pada waktu itu, hapyoknya itu tanggal 30 bulan 3 2024. Sekarang udah di bulan April, berarti ini kerjanya udah 1 tahun ya lebih ya. Nah si Cece ini asalnya dari Filipina cuy, dimana si Cece ini apa namanya di terminate majikannya. Sebelum di terminate dia ini dipokingkan polisi dikarenakan majikannya kehilangan cincin berlian ya, dan gelang kakinya si anak cuy, baby. Nah jadi di rumah majikannya ini ada Bobo umurnya 90 tahun, ada si Cece itu, Dadai, Singsang, sama dua anak kembar ya cuy. Nah di situ. Nah singkat cerita nih, majikannya suatu hari mencari ini si cincin permatanya cuy. Harganya kalian tahu, harganya 200.000 Hong Kong dolar. Wow. Soalnya nenek Kayatisam itu ngomong, Yiman ke, ya kan, sampai dicatat, coba sampai ditulis. Segini harganya. Kaisam hitung nolnya 1, 2, 3. Oh, 200.000 Hong Kong dolar. Gila, udah bisa bangun rumah ini, ya kan, kalau dijual, ya kan. Akhirnya si majikan ini merasa bahwa, kok saya kehilangan ya cincin berlian ya, kemana ini kan, dicari-cari, diguprak-guprak, di lacinya dibukain itu kan gak ada ya kan. Dia berpikir nih akan mencari di kamarnya si Cece, nggak tahu izin atau enggak nih ya. Cecenya tahu nih majikannya masuk ke kamarnya si Cece ini. Di situ ada apa namanya ilustrasinya ya, di sini tuh ada kasur, terus di sini ada apa lemari. Terus majikannya itu mau membuka lacinya si Cece ini. Hanya saja ditahan cuy sama si Cece ini. Nggak boleh katanya, ini privasi saya. Maklum ya cuy, kalau misalkan Filipina itu kan berani ya cuy ya. Ngapain kamu buka-buka, Dada, ini punya saya, nggak boleh kamu itu ya kan. Akhirnya dorong-dorongan di situ ilustrasinya Cecenya gemoy ya cuy, kayak Tisam. Akhirnya didorong lah majikan, dan akhirnya majikan ini tersungkur dan terjatuh ini, ngedepluk ini kasur cuy. Majikan itu ngerasa tersungging ya cuy ya, ini Cece orang saya mau ngecek aja dilarang gitu kan. Akhirnya kena dongkol ya kan, kamu beresin semuanya barangnya ya kan. Terus si majikan ini mencurigai ada tas kebo yang biasa kalian jualan online itu, yang kotak-kotak warna merah. Nah dia tuh pengen ngecek itu, ternyata nggak bisa, dan itu dicurigai oleh majikan. Akhirnya disuruh capye ya si Cecenya ini, akan diterminate cuy si Cece ini. Tapi sebelum diterminate, majikannya ini merasa curiga ya. Akhirnya teleponlah 999 dan polisi langsung naik. Di situ polisi naik. Polisi katanya, nah kalian ya kalau misalkan ada polisi mau apa namanya atas laporan majikan ya, tuduhan mencuri atau enggak gitu kan, kalaupun kalian nggak ngambil, kalian tuh harus mengikuti SOP-nya ya cuy ya. Biasa ya, coba-coba yang udah dipokingin gara-gara kasus mencuri, kira-kira polisi itu naik ngapain ya. Setahu Kayatisam ya,
Jadi polisi itu naik, jadi, polisi itu ngomong sama Cece-nya, "Cece, boleh nggak saya, apa namanya, meriksa barang kamu?" Nah boleh, kalau boleh tuh tanda tangan cuy, surat baru digeledah cuy. Nah itu SOP-nya. Jadi kalian nggak boleh ngedebat ya, kayak kasus yang kemarin tuh yang dituduh mencuri terus dia bilang, "Apa buktinya? Saya nggak ngambil." Nah itu tidak kooperatif ya, jadi kalian tuh harus nurut tuh apa kata si polisi kalau misalkan kalian dituduh ya. Jadi tenang aja cuy, kalau misalkan memang kalian nggak ngambil dan itu barang ada di tempat kalian misalnya, ya udah nggak jadi masalah gitu. Akhirnya si majikan ini kan sudah ya polisinya naik, SOP dan majikannya ngomong, "Itu saya mencurigai di situ." Akhirnya mau dibuka sama polisi, Cece-nya masih menahan. "Jangan," katanya. "Kamu diam di situ," katanya, "duduk situ, berdiri di situ. Saya mau periksa." Nah, saat diperiksa ternyata ditemukan cuy. Ya itu tadi, cincin berliannya majikan sama gelangnya si baby, emas ya cuy ya. Nah, akhirnya ditemukan, dikembalikanlah tuh sama si majikan. Endingnya, apakah si Cece ini diterminate atau enggak? Ataukah dibawa ke kantor polisi? Atau dijokam? Ternyata endingnya itu Cece-nya hanya diterminate cuy. Loh, kok bisa Kaisang? Padahal kan udah jelas-jelas ada barang buktinya. Nggak tahu ya, mungkin kalau di Hong Kong ya, kalau misalkan ini kan majikannya ini melaporkan kan hilang ya. Nah, polisi ini bantu mencari. Sudah ketemu, berarti barangnya ada. Akhirnya dibalikin ke majikan. Nah, mungkin kalau misalkan kita merasa kehilangan, terus barangnya ketemu, itu tidak bisa dituntut pencurian mungkin cuy. Nah, yang dituntut pencurian itu jika kalau misalkan ini apa namanya sudah berpindah ke Pegadaian atau dijual gitu kan, sidik jarinya ada. Nah, itu baru mungkin dinyatakan kriminal mungkin ya cuy ya. Nah karena posisinya apa namanya cincin itu dan gelangnya si baby ini ada ya, akhirnya dikembalikan sama majikan, akhirnya tidak dibawa ini Cece cuy, tapi endingnya si Cece ini diterminate ya, suruh keluar. Akhirnya si Cece ini keluar cuy, tiba-tiba setelah Cece-nya ini keluar ada banyak tagihan bank yang masuk ke rumah majikan. Wah, diteleponin majikan, wah nambah dongkol kan ya. Saat Cece keluar, dia pun naik lebor, di mana dia menuntut hak-haknya cuy. Karena hari itu juga dikeluarkan, jadi Cece ini menuntut uang terminate, sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi, dan lain-lainnya ya cuy ya. Atau mungkin sih si Cece-nya kerjanya udah lama ya di majikan ini ya. Atau mungkin tanda tangan barunya itu baru di bulan 3. Soalnya si Cece-nya ini menuntut long service cuy. Adanya tagihan dari surat lebor di mana Cece ini menuntut long service dan di total itu jumlahnya 50.000 Hongkong dolar. Akhirnya majikan ini tidak memberikan cuy, karena kamu aja bermasalah kok, untung aja nggak dipolisikan ya kan. Akhirnya majikan ini hanya memberi 1 bulan gaji kayak gitu. Kayaknya sih kalau menuntut long service berarti Cece-nya ini kerja lama ya, cuma mungkin baru diperbaharui kontraknya di bulan 3 kemarin ya kan. Aduh, ampun ampun. Nah jadi ada di situ ya pengamat hukum. Jadi kalau majikan itu sekarang tuh harus bisa menjaga barang-barangnya sendiri. Jadi wajar ya cuy ya, sekarang itu di kamar-kamar majikan tuh udah banyak hidden kamera atau kamera tersembunyi. Jadi kalian tuh hati-hati ya. Nih di saklar nih tiba-tiba ada lubang kecil gitu kan. Terus dicetekkan lampu gitu kan ada. Terus di tuh pintu tuh apa namanya gagang pintu tuh biasanya tuh dipasangin tuh hidden kamera ya. Jadi buat kalian hati-hati deh. Jadi udah ya apa namanya kerja tuh yang bener aja cuy. Udah kerja apa namanya selepas adanya kamera tersembunyi atau apa, yang penting kalau misalkan kalian kerja jujur, nggak ngambil ya so what gitu kan, iya nggak sih? Nah itu ya. Nah menurut kalian gimana, apakah ini penjebakan? Tapi kayaknya sih ya menurut kayak Tisam ya, si Cece-nya ini nggak mungkin ngambil. Hanya saja mungkin saja karena dia banyak hutang, terlilit hutang,
Mungkin dia punya imajinasi mau menggadaikan saja ini emasnya majikan. Bener nggak sih menurut kalian? Menurut kayak Tisam sih kayaknya si Cece-nya mau gadein aja ini emas. Dia nggak mungkin mau nyuri gitu. Cuma mungkin di pikirannya nanti kalau misalkan saya sudah dapat long service atau dapat gaji saya tebus. Mungkin seperti itu ya cuy ya. Soalnya kan kalau misalkan memang dia mencuri ya harusnya dia langsung keluar dong dari rumah majikan. Bener nggak sih? Lah dia itu kenapa masih nyimpen itu emas di dalam kamarnya gitu kan? Iya kan? Nah menurut kalian gimana nih? Nah jadi buat kalian ya, jadi jangan pernah berpikir, ah gadein dulu lah, nanti ditebus lah. Jangan cuy, beneran. Kita tuh jangan mastiin rezeki ke depannya. Yakin, nggak akan mungkin bisa ketebus kalian. Yang ada, ah nanti masih kebutuhan. Kita berbicara kebutuhan aja ya nggak akan selesai-selesai gitu cuy. Bener nggak? Nah itu tuh ya. Jadi yang dibahas Tung Chung Sembong tuh ya. Jadi akhirnya majikan tuh cuma ngasih 1 bulan gaji tiket pesawat aja. Dengan tuntutan lebor 50.000 si Cece-nya nuntut. Udah kita nyolong gitu kan. Udah nuntut long service lagi, ini nggak tahu diri banget ini Cece-nya ya. Nah oke deh, dari video TVB ini selamat kalian disindir-sindir majikan. Kira-kira waktu kalian nonton ini majikan kalian ada di rumah apa enggak? Sekeluarga Kaisam lagi pada makan. Ampun, saya di dapur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat mendengar Feyung, wah, bergembira. Untung bukan Yana Cece ya nggak? Aduh, ampun. Nah itu ya mungkin yang bisa Kaisam gibahkan dengan kalian. Ambil pembelajarannya dan jangan menyepelekan. Kalau itu bukan milik kita, milik majikan ya. Jadi buat kalian juga kalau misalkan ada berlian gitu kan di meja gitu, kalian itu harus jangan geser ya, maksudnya jangan geser pakai tangan kalian, jadi pakai tisu atau apa supaya tidak ada sidik jari di emasnya majikan itu ya. Nah oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.